Komunikasi antar personal itu apa sih? Komunikasi antar personal adalah komunikasi yang terjadi di antara dua orang individu yang saling bertukar informasi. Sedangkan menurut beberapa pendapat para ahli, yang pertama, ada Joseph A. DeVito yang mengungkapkan bahwa komunikasi antar personal adalah proses pertukaran pesan antara dua individu atau lebih secara langsung. Lalu yang kedua, ada Everett M. Rogers, mengungkapkan bahwa komunikasi antar personal merupakan komunikasi tatap muka antara dua individu atau lebih secara langsung. Yang terakhir, ada Profesor Dr. Alo Liliweri, juga mengungkapkan sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh dua ekspert sebelumnya, yakni komunikasi antar personal adalah komunikasi secara langsung antara dua individu atau lebih, bahkan bersama kelompok di luar mereka. Nah, teman-teman, pernah nggak gibah? Atau teman-teman pernah diputusin pacar lalu curhat ke teman? Nah, sebenarnya gibah dan curhat itu merupakan salah satu komunikasi antarpersonal loh. Nggak percaya? Kalau gitu yuk kita bahas dulu apa sih manfaat komunikasi antarpersonal itu? Jika kita ambil dari fenomena atau contoh kasus yang saya sebutkan tadi, yaitu gibah dan curhat, maka teman-teman lebih mengungkapkan di antaranya ada 7. 1. Untuk menyampaikan informasi. Di sini pasti teman-teman tahu kan kalau gibah dan mendengarkan curhat akan lebih menggali informasi lebih lanjut. Supaya apa? Karena kita ingin mengetahui hal yang disampaikan oleh baik si pengirim pesan maupun penerima pesan. 2. Untuk berbagi pengalaman. Nah, dengan adanya suatu komunikasi di suatu kejadian, kita lebih bisa memahami antar sesama. Seperti itu. 3. Untuk mengetahui karakteristik antar individu. Kalau yang ini pasti teman-teman sering melakukannya. Karena kita harus mengidentifikasi lawan bicara kita itu seperti apa dulu. Pasti teman-teman tidak mau terjadi yang sifatnya salah komunikasi ke lawan bicara. 4. Untuk melakukan kerjasama. Tanpa kalian sadari, komunikasi interpersonal itu berjalan dengan adanya kerjasama. Kenapa? Karena kita ingin mencapai tujuan tersebut. Bagaimana caranya menemukan solusi dari akar permasalahannya? 5. Untuk mengembangkan motivasi. Motivasi di sini kita lebih saling support antara lawan bicara kita. 6. Untuk mengungkapkan isi hati atau ide. Ini masih berhubungan dengan kerjasama dan menyampaikan informasi. Nah, balik lagi, untuk mencapai tujuan bersama dan menyampaikan atau mendapatkan informasi, kita harus mengungkapkan isi hati atau ide ke lawan bicara. 7. Untuk memahami orang lain. Manfaat yang terakhir, teman-teman lebih memahami kondisi lawan bicara. Maka dari itu, teman-teman bisa prepare atau menanyakan lawan bicara mempunyai waktu untuk menerima pesan kita atau tidak. Seperti itu teman-teman. Teman-teman lihat sendiri kan, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita ini tidak bisa jauh dari yang namanya komunikasi. Karena selama manusia itu hidup, dia akan terus berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Maka dari itu dapat dikatakan manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, perlu diketahui bahwa urgensi itu adalah sesuatu yang harus diutamakan atau penting kedudukannya. Maksudnya, kita sebagai manusia yang berarti makhluk sosial itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, karena pada hakikatnya komunikasi itu dimaksudkan selain untuk mempererat keakraban, juga ditujukan untuk memecahkan berbagai masalah dan persoalan. Bahkan, sejak berada dalam kandungan sekalipun, kita telah dikungkung oleh berbagai masalah. Oleh karena itu,
bayi seringkali menendang perut ibunya sebagai pertanda bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak membuatnya nyaman. Begitu dilahirkan, bayi kerap kali menangis sebagai bentuk komunikasi terhadap sang ibu. Entah ia merasa lapar, sakit, haus, atau sebab lainnya. Tetapi poinnya adalah sejak dikandung sekalipun, manusia telah belajar bagaimana caranya mengkomunikasikan sesuatu dengan tujuan untuk dimengerti dan dipahami. Dan seiring berjalannya waktu, kita semakin mengenal dan mengerti berbagai cara dan model untuk berkomunikasi. Dan seiring berjalannya waktu juga, kita mengetahui bahwa urgensi komunikasi itu telah kita rasakan, bahkan sedari kita dalam kandungan sekalipun. Terima kasih.